Sebelum membahas hadis yang ke-14 dan ke-15 tentang kewajiban muslim jika tidak ada khalifah atau al-jamaah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Dr. Khalid Basalamah, seorang ustadz dan dai salafi, pemilik Ghazwah TV dan Uhudur. Taat pada pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun pemimpinnya. Bagaimana cara dia menang itu bukan urusan kita. Tetapi kasusnya adalah kalau sudah dinobatkan jadi pemimpin, maka kita wajib patuh kepadanya. Nabi SAW mengatakan akan datang nanti zaman di mana ada pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Bahkan Nabi jelaskan lebih jauh. Mereka adalah jasad-jasad ya, manusia tapi berhati syaitan. Hati pelanggaran agama terlalu banyak. Sampai Nabi SAW menggambarkan mereka fisiknya manusia tapi hatinya hati syaitan. Syaitan jelas sesat sudah. Kemana-mana fikirannya, maksiat kepada Allah, pembangkangan segala macam. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang anda wasiatkan kepada kami kalau kami hidup di masa itu? Kata Nabi SAW, patuhi, taati. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Hadis yang ke-14, hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bazzar dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Fa in ra'aita yawma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa innaha ka jismaka wa akhra malaka. Fa in lam tarahu fahru fil ardi walau anta muta wa anta abdun bi jizli syajarah." Jika pada hari itu kamu melihat khalifah Allah di bumi, maka ikutilah dia meski dia menyiksa ragamu dan merampas hartamu. Namun jika kamu tidak melihatnya, maka berlarilah ke suatu tempat, sekalipun kamu harus mati sambil menggigit batang pohon. Telah dijelaskan pada bagian 3, bagian 4, dan bagian 7 bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Maka hadis yang ke-14 tersebut semakna dengan hadis yang ke-13. Dalam hadis yang ke-13 dijelaskan bahwa dalam kondisi bagaimanapun, orang muslim wajib berpegang teguh pada jamaah kaum muslim dan imam mereka. Namun jika tidak ada jamaah kaum muslim dan imam mereka, orang muslim wajib menjauhi atau meninggalkan semua firqah, sekalipun harus menggigit akar pohon hingga kematian merenggutnya. Sedangkan dalam hadis yang ke-14 tersebut dijelaskan bahwa orang muslim wajib berpegang teguh pada khilafah, sekalipun khalifahnya menyiksa raga dan merampas harta. Namun jika tidak ada khilafah atau khalifah, orang muslim wajib berlari ke suatu tempat, sekalipun harus mati sambil menggigit batang pohon. Jadi, jangan bersenang-senang dengan tidak adanya imam atau khalifah, karena konsekuensinya tidak ringan, yaitu wajib menjauhi semua firqah, atau berlari ke suatu tempat, sekalipun harus mati sambil menggigit akar atau batang pohon. Tentu saja dengan tetap dibebani kewajiban untuk mewujudkan persatuan kaum muslim seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang khalifah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, sebagaimana telah dibacakan ayat-ayatnya pada bagian 2. Perlu saya tegaskan bahwa khalifah, imam, amir, ulil amri, dan sultan tidak bisa dikiaskan atau disamakan dengan pemimpin negara-negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain. Karena negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah yang nyata, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian 7. Sedangkan orang muslim diperintahkan untuk menjauhi atau meninggalkan semua firqah, tentu saja termasuk para pemimpinnya. Dan perlu saya sampaikan bahwa sekalipun terjadi kemaksiatan dan kemusyrikan di mana-mana, orang muslim tidak dibenarkan mengatasnamakan jihad dengan menyerang sana, menyerang sini tanpa seizin atau atas perintah imam. Karena jihad polabi atau menyerang wajib seizin atau atas perintah imam. Jika pada masa Rasulullah SAW imamnya adalah Rasulullah, maka setelah Rasulullah wafat, imamnya adalah khalifah-khalifah.
sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hadis yang pertama pada bagian 2. Adapun dalil bahwa jihad thalabi atau menyerang wajib seizin atau atas perintah imam adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Yang dimaksud dengan orang-orang berperang di belakangnya adalah urusan jihad atau perang berada di bawah komando imam, bukan dilakukan secara liar atau individual. Jika ada orang yang mengatasnamakan jihad dengan menyerang sana, menyerang sini, tanpa seizin atau atas perintah imam, maka perbuatan tersebut adalah bid'ah karena menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Disebut bid'ah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, sebagaimana yang telah saya bacakan hadisnya pada bagian 7.